Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya kasih karunia dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa berlimpah dalam kehidupan saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah wujudkan mimpimu. Bacaan diambil dari kitab Amsal pasal 13 ayat 12. Demikian sabda Tuhan. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Wilma Glodean Rudolph dilahirkan pada tanggal 23 Juni 1940 dalam keluarga yang sangat miskin. Ia anak ke-20 dari 22 bersaudara. Ayahnya bekerja sebagai kuli angkut barang di perusahaan kereta api, sedangkan sang ibu bekerja sebagai tukang masak dan pencuci baju. Saat berusia 4 tahun, Wilma mengalami radang paru-paru disertai demam tinggi yang menyebabkan kakinya mengalami kelumpuhan karena polio. Dokter menyatakan bahwa selamanya ia tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Untuk itu, kedua kakinya harus menggunakan tongkat. Lama-kelamaan kakinya terlihat semakin mengecil. Namun Wilma tidak pernah menyerah dengan keadaannya. Walau ribuan kali terjatuh, ia terus mencoba untuk berdiri. Suatu saat ia nekat melanggar nasihat dari dokter, yaitu dengan membuang tongkatnya dan melakukan langkah pertama, yang menurut dokter tidak akan pernah dapat dilakukan olehnya. Ketika itu ia menginjak usia 9 tahun. Selama 3 tahun ia mencoba terus untuk melangkah, berjalan, bahkan berlari. Dan pada saat usianya 13 tahun, ia mengikuti perlombaan lari untuk pertama kalinya. Namun, ia kalah. Meski demikian, Wilma tidak putus asa. Sejak saat itu, ia terus mengikuti pertandingan di ratusan lomba lari. Dan ratusan kali pula ia mengalami kekalahan. Hingga suatu hari, ia berhasil memenangkan perlombaan lari dalam suatu kejuaraan negara bagian yang membuatnya meraih beasiswa. Kemudian ia bertemu dengan seorang pelatih atletik bernama Ed Templer. Di bawah bimbingan Ed inilah, Wilma terus melatih fisiknya, mengatasi berbagai rintangan, mengikuti lebih banyak lagi perlombaan lari, terus melaju hingga sejarah mencatatnya sebagai seorang pemenang. Ia telah memenangkan 3 medali emas di lintasan lari 100, 200 meter, dan estafet 400 meter. Saudara yang terkasih, ketika kita mengetahui kisah Wilma, mustahil rasanya mempercayai bahwa seorang yang tadinya divonis tidak dapat berjalan untuk selamanya, akhirnya mampu mengukir sejarah dengan prestasi yang gemilang. Wilma mampu membuktikan kepada dunia bahwa situasi dan kondisi seperti apapun tidak mampu menghentikan langkahnya dalam mewujudkan impiannya. Saudara terkasih, sudahkah kita berusaha keras seperti Wilma di dalam mewujudkan impiannya? Jangan biarkan impian kita terkungkung di dalam memori tanpa aksi. Walau sering terjatuh,
Teruslah berlari sampai langkah terhenti di garis finish. Jatuh bukanlah tanda kegagalan. Terjatuh dan tidak mau bangkit lagi, inilah kegagalan yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti mempunyai impian, karena impian tidak hanya dimiliki oleh anak muda. Karena itu tetaplah semangat dalam meraih mimpi. Teruslah berusaha dengan giat hingga mimpi saudara menjadi kenyataan. Karena itu, milikilah karakter untuk tetap bersemangat dan jangan biarkan patah semangat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Kuatkan dan hiburlah hati kami agar kami mampu mewujudkan impian kami. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan yang berbelas kasih untuk menolong, memberkati setiap upaya yang dilakukan, sehingga saudara-saudara kami memperoleh kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mampu menemukan jalan keluar. Kami juga memohon kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami di dalam menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong, yang memberkati apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan atas setiap kemurahan dan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Haleluya.